علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى له على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata pengantar sekaligus sambutan oleh Ketua Pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Lapang Kodam. Dalam hal ini Andre Gurta Dr. Andes K. Haji Sulaiman Abdullah. Kepada Gurta dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di Masjid Jami Nurul Istiqamah Lapang Kodam ini setiap tahunnya peringatan hari-hari besar Islam digerakkan oleh perempuan. Termasuk tahun ini juga adalah dilaksanakan oleh majelis ta'lim sepenuhnya. Laki-laki tinggal menerima apa dari perempuan itu. Alhamdulillah, tak balik. Biasa boran 47 makun raya matarima.
Makokoe siti, makun rei mapat tujung, orang ewe matarima. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Lapongkoda, pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Alenaro Andre Grutta yang membawakan hikmah Isra Mi'raj. Andre Grutta jauh-jauh dari Mangkoso baru datang ke Sengkang ini. Coba bayangkan berapa jauhnya dari Mangkoso sampai ke sini. Dek gagan sabari sengadina pada meloman ini mewah si Indra si pakai presiden paringarangan pasirna peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain intinya adalah salat. Atas nama pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Degrutta. Kemudian yang kedua, atas nama pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya tanpa partisipasi kita semua, seluruh jamaah, seluruh masyarakat kaum muslimin yang ada di sekitar Lapongkoda ini, saya yakin dan percaya acara ini tidak semeriah apa yang kita laksanakan pada saat ini. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada segenap panitia pelaksana yang telah ikut memeras keringat, banting tulang, memutar otak dan sebagainya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sebaik-baik seperti apa yang kita saksikan pada saat sekarang. Kemudian selanjutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Lapongkoda, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan ini telah dibentukkan panitia pelaksana untuk melaksanakan acara, namun kemungkinan tidak disengaja ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan selera dan perhatian dan penglihatan kita dan perasaan kita para seluruh jamaah, sehingga merasa tidak enak perasaannya untuk menghadiri Pak Marjingero kau makai wah tulo mameraja ke Masjid Istiqamah Lapongkoda dia nyampai di panitia. Oleh karena itu atas nama pengurus dan sekaligus panitia pelaksana memohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kehilapan, ada kesalahan yang terjadi. Bapak dan Ibu, kesemuanya itu di luar daripada kesanggupan kami sebagai manusia biasa. Selanjutnya, perlu juga saya informasikan kepada seluruh jemaah bahwa kalau dilihat dari luar, yewe masih kita tepuni, ya tepuni. Alhamdulillah jamaahnya juga setiap 5 kali sehari semalam selalu penuh dengan jamaah. Namun bapak-bapak dan ibu sampai kaki maka dewe maka kudek napa aja cuma bangki di napa aja engkar maka kue mondri bangunan bangun yang hari itu bangunan rumah tahfiz kira bolana pak kepala ematu mondri lalu tingkar rencana kalau tingkat, tapi dalam kemungkinan kalau bertambah nanti santrinya nanti sampai ke 4 tingkat. Dan rena biji-biji ke panitiaan maka dia capu di dina. Dan menengkah, maka capu dia,
Mako memang dari ko anu madece ngibangun tuli capu memang dia pada masih dia pada rumah tapis pada pondok pesantren tuli capu dia Pako dia capu dia gak apa amala dia kalau makamala dia capu dia sehingga Allah memudahkan semua pergi. Allah juga memudahkan uang kita bisa bertambah datang. Sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu yang punya kemampuan, dan insya Allah tadi saya bicara dengan Alena Tematata, Ketua Umum Pembangunan Masjid, pengurus Masjid Nurul Istiqamah Koda ini, bahwa insya Allah direncanai monre matu buka puasa Koramalangi ya rumah tapi si mon riolo sementara dan sampai itu berpusing ganda ya Koramalangi monre buka puasa ya kode ramalan monre apa kapala subhanallah amal dari mana ya salah kata yang jadi semua ya anak bagi kita bapak-bapak dan ibu yang menyumbangkan uangnya 1 sen 2 sen ke rumah tapis itu, semua anak-anak yang menghafal Al-Quran di situ, bapak-bapak dan ibu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya sedekah jariyah. Jadi perlimpahan, maka dia kita lah sedekah jariyah. Selain sedekah jariyah pasti nak malari. Ya, baca kitab serewe. Yang dimaksudkan sedekah malari, mawata mopi itu masih dekat. Mawata mopi nak pakai masih dekat. Betuan na ini polyang ini balancai. Iya. Tapi saya sana sabar tahu kade mate bin apa ya sedekah. Boleh-boleh saja lah. Jangan salah. Tapi yang paling irrelevan itu salah ketinggiannya adalah ini sendiri pesui kita. Jadi bapak-bapak dan ibu yang punya kemampuan besar-besar kemungkinan maka dari dia rumah tapisinya pemesan pacapui insya Allah dan juga ke depan insya Allah tapi dia pemakope baru angan-angan maka dia Masjid Jami Nurul Istiqamah Koda ke depan nanti insya Allah akan sampai lantai 4 lantai apa tuh mata antongan. Nah ya kia, itu ada perlu masalah lagi. Maka tandrena, masih dicalacu, maka tandrena. Insya Allah. Jadi nanti perencanaan ke depan, tapi itu pernah kopewe, hanya angan-angan. Ia melantai dasar, menjadi tempat parkir. Apa aja masih kita yang menjadi persoalan tempat parkirnya. Di samping juga tempat parkir, tempat pendidikan anak-anak kita TPA. Di bawah ini, tapi ke depan, itu pada banyak, itu pada sangat di Pak, itu pada hitung memang, itu pada hitung baru rencana. Jadi nanti ada pertemuan panitia kembali, baru kita rencanakan itu. Insya Allah, kota pun ini matu rumah tapis Monri, apa aja nasi dapat semua toko. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita rencanakan di masjid kita ini insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanam investasi jangka panjang kita, sedekah jariyah kita, dan sebayar panitia si mata napas saja kibawan tabungan ya tabungan tamat insya Allah sedemur dibuka mat insya Allah dek gaga punna sahalina ini insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira makudiro wala sebagai penyampaian atau sambutan dari atas nama pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Koda, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yakni hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Andre Gupta, Dr. Haji Abdurrahman MAG, dosen UIN Alam di Makassar, Dipinka STAI di Imam Koso Palu, pembina dan pengasuh
anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung. Beliau juga sebagai penulis buku, dan di antara buku yang ditulis oleh Andre Buta yakni Tasawuf Akhlaki, Tasawuf Falsafi, Tasawuf Amali, Hakikat Ilmu Tasawuf, Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf, Hakikat Ilmu Tasawuf, dan Ulumul Quran. Kepada Andre Buta, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang kesemuanya saya muliakan dan hormati. Alhamdulillah dilalang kesempatan malam ini pada engkau kita tudan di orang mapancing di gagalai akad tata sangat dinna sampai dunia pemasaran uangnya. Kita berkumpul di tempat yang suci ini lagi berkah untuk memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, ya pura kejadian rialina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipalalangi tuhunna lolo nyawana menrek Sidratul Muntaha. Dalam sejarah ini sangat akurat nasabah alena pengelatala rampir dia kurangi alena pengelatala kisahkan dia kurangi dalam Quran surah Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha itu dinamakan Mi'raj. Dan sejarah Mi'raj tadi langsung dibacakan kalau kita di surah An-Najm. Nah, apa makna, apa pelajaran, apa hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan baginda Rasulullah SAW? Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam pandangan ulama sufi ini disebut alam nasuk, alam wilayah manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut alam nasuk, alam wilayah manusia. Dari Masjidil Aqsa
naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. 7 langit ini disebut alam malakut, alam wilayah para malaikat. Dari langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha, inda jannatil ma'wa, sampai ke surga ma'wa, itu disebut alam lahut, alam wilayah Allah. Coba dibayangkan, pada malam itu 3 alam nalaloi nabita, alam nasut, alam malakut, dan alam lahut. Pada malam itu, itulah sehingga Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah. Jadi ulama tafsir menafsirkan bahwa kapan ada lafaz subhana di dalam Al-Quran, itu pertanda bahwa peristiwa ini luar biasa. Luar biasa. Nah, keluar biasanya peristiwa ini muncul dalam benak kita. Aga manaha yuk birenya nabita menda di Sidratul Muntaha naliuk mana pentingna. Ternyata yuk birenya nabita menda di Sidratul Muntaha untuk menerima salat. Lalu ada apa dengan salat? Kenapa begitu penting? Tidak seperti perintah puasa, zakat, haji. Jibril bawa wahyu kepada Nabi. Kung kaparenta reka pulau kuange nanti bawa mi Jibril lalu Nabi ta angkara angka simak ke Muhammad. Tapi tiba gilirannya salat, Jibril saja pada saat itu tidak tahu. Maka agar birangi Muhammad ripuange. Hanya Jibril pada saat itu disuruh saja jemput Muhammad bersama dengan buruk. Jadi buruk itu dari kata barkun, sebangsa dengan kilat. Nah terjemah kita tahu makanya pada reki agak senda binatang itu cerita Israeliat. Yang jelasnya yang kita pahami bahwa buruk itu adalah pesawat surga. Barkun sebangsa dengan kilat, apa secepat kilat. Ya saya cenderung memahami itu bahwa Yerunatunanya Nebita adalah pesawat khusus poler surga. Pesawat khusus poler surga disebut al-barqu, buruk. Jadi ini dulu sejarahnya kita pahami Bapak Ibu ya. Sebelum diberangkatkan Nabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agana pugau Jibril laur Nabita. Tidak langsung Nabita ipajopar Jibril, tidak langsung. Nai tarik Nabita irwatue masandra di batu maselekoe dalam keadaan berbaring, dikira tidur tidak juga, tapi di situ Rasulullah dilihat oleh Jibril langsung dibedah dadanya. Ipui arona Nabita napayala atinna ipacingi we Zamzam. Purana ipacingi we Zamzam iliseri ini tepe pak disengang dengan hikmah. Ini yang dilakukan Jibril sebelum diberangkatkan Nabi. Nabi tidak tahu bahwa itu arona. Ya. Nah, muncul pertanyaan, magiro ibisai atinna Nabita, macam apa kah? Tidak. Ada pelajaran besar buat umatnya bahwa untuk memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhirat, pertama harus kita jaga kebersihan hati. Jadi alam nasuk itu alam wilayah manusia, artinya membangun kehidupan dunia. Mi'raj hubungan vertikal ini untuk membangun kehidupan akhirat. Sehingga dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sempajangnya itu mirajatna kaum mukminnya. Ya. Jadi saya cenderung memahami bahwa perjalanan Nabi SAW itu memperlihatkan kepada kita semua perjalanan kita menuju ke negeri akhirat.
Jadi alam nasuk ini alam manusia bumi, alam malakut itu alam wilayah malaikat, roh, karena malaikat itu adalah makhluk halus. Nah, kita manusia ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Maka koe nyawata si bawah tubuhta masih di, dan nanti akan berpisah. Ternyata Bapak Ibu dalam kajian yang saya lakukan di ilmu tasawuf itu, perjalanan roh kita lari ke atas, tubuh kita lari ke bawah. Jadi orang nareko masarangi matu tubuhta si bawah nyawata lari ke atas, tubuhta ke bawah. Kapan ketemu tubuh dengan roh kita? Nanti di hari kebangkitan. Allah berkalam, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Jadi nanti di sini di alam barzah dibangkitkan, baru ketemu roh dengan jasad. Berapa lama berpisah roh dengan jasad hanya Allah yang tahu. Alam kubur menanti di sini. Alam kubur adalah alam perpisahan antara roh dengan jasad. Jadi nanti akan dipertemukan roh dengan jasad kita ketika dibangkitkan. Setelah Allah berkalam, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami akan bangkitkan, kami akan hidupkan kalian setelah kalian dimatikan. Nah, ternyata roh dengan jasad kita akan dipertemukan kembali. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Rasulullah SAW ada mengatakan, "Kullu ibnu Adam yakuluna turab." Semua organ tubuh anak cucu Adam akan termakan dengan tanah kecuali tulang ekor. Tulang ekor. Jadi ternyata tulang ekor kita itu tidak dimakan tanah. Tulang ekor itu diibaratkan akar rumput. Jadi akar rumput itu kalau musim kemarau kepanjangan, matilah semua rumput, sisa akar di bawah. Sekalinya turun hujan, maka tumbuhlah rumput itu. Maka tonoro gambaranna tahu semua manusia yang hidup di alam jagat raya ini akan turun semua ke tanah, mati semua. Nanti setelah bunyi trompetnya malaikat Israfil yang kedua, maka bangkitlah semua. Jadi tulang sulbi kita itu seperti akar, tumbuh semua, tersusun kembali organ-organ tubuh kita, dan roh kita kembali menyatu, Bapak Ibu. Lalu menujulah kepada mahsyar. Begitu perjalanan kita nanti. Nah, saya melakukan pendekatan tasawuf dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita dulu start dari sini. Apa makna, apa rahasia sehingga Jibril langsung mengambil inisiatif ipacingi atinna nabita dengan air Zamzam? Apakah Jibril disuruh sama Allah? Tidak. Jibril sudah pahami bahwa Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Dia tidak akan terima nanti hambanya kalau tidak suci. Dia nak terima kipuang Allah Ta'ala narekodik mapaci. Inna Allah taibun la yuqbalu illa taibah. Majapunna puang Allah Ta'ala mapaci. Dia nak terima ki narekodik mapaci. Inilah simbol, inilah pelajaran bahwa narekomelo ki salama ino ara yang paling utama harus kita jaga kebersihannya, jaga kesehatannya adalah hati. Allah berkalam, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Suatu hari nanti akan datang kepadamu, tidak ada manfaatnya hartamu, tidak ada manfaatnya jabatanmu, istri, anak, suami, tidak ada manfaatnya pada hari itu. Hari apa? Hari kematian. Jadi narekuang kini esok amat dengan narupa tawe semuanya tidak bermanfaat. Dia nak guna illa man atallah sangadina engka ki mangolon ku Allah Taala biqalbin salim, membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Ini hikmahnya, ini rahasianya sehingga ipacingi hati Nabi kita, bukan hati Nabi kotor, tapi pelajaran buat umatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sehingga Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menyampaikan di dalam kitab Tanwirul Qulub, al-qulubu salah satu aksamin.
Hati manusia itu ada 3 tingkatan. Hati manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadzalika kalbul mu'min. Engka hati mapaci, jernih, sehat. Fihi, di dalamnya terdapatlah cahaya. Fadzalika kalbul mu'min, itulah hatinya orang-orang mukmin. Nah, apabila hati kita berada pada level kalbul mukmin, tiba saatnya malakal maut mencabut roh kita, maka roh ini dijemput dengan fasilitas surga bila hisab wal azab. Dia gaga paparesa, dia gaga masesa kendaki. Jadi roh yang sehat, hati yang sehat itu dijemput dengan fasilitas surga, letuk di surga. Dia naik, dia gaga susah, dia gaga paparesa, nyaman nama letuk di surga. Itu imbalannya kalau hati selalu sehat, hati selalu bersih. Yang kedua, kalbu aglabu marbutu ala gilabi fadzalika kalbul munafik. Model hati manusia yang kedua, engka hati masuk mobil pak dokona, fadzalika kalbul munafik. Itulah yang disebut hatinya orang-orang munafik. Jadi tandra ini maraga tandrana hati munafik. Maka dia minta idza haddatsa kadzaba, nareku mak bicarai belle. Wa idza wa'ada akhlafa, narek mak janji na ta'ala janji na dia dapat dupai. Tabe hati-hati calet. Maparingan remaya. Na puji na janji masyarakat sekali na tulen na lupai ni. Catat baik-baik kau ke janji cinta. Wa idza tumina khana, diberikan amanah hianat, dikasih jabatan semau-maunya, bikin aturan napan rasa-rasa rakyat napendre pajak susah pubuk dan seterusnya. Hati-hati para pemangku jabatan. Ini semua tanda hati yang munafik. Jadi intinya tahu munafik, pak beleng, balik belak, meleperut, tukang gosip, tukang adu domba, pak perimudu, pak seletu, hati munafik, hati malasa. Jadi apa resikonya? Resikonya ketika hati dalam keadaan munafik, Allah berkalam, Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Ini Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Kalau tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Jelas Bapak Ibu? Tanrana kaum munafik. Pertama, pak beleng, balik belah, meleperu, tukang gosip, sengaja hancurkan namanya orang. Atau ada orang baik mau jadi capres dihalang-halangi. Kasihlah kesempatan, nanti rakyat yang pilih toh. Itu tandanya semua munafik. Ya Allah ya Rabbi, jangan terlena tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia sangat singkat Bapak Ibu. Berapa perbandingannya antara waktu dunia dan akhirat? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Coba bayangkan. Jangan terlena dengan suguhan dunia Bapak Ibu. Jangan terlena. Dunia itu diibaratkan gadis cantik. Ketika kita pandang, hati kita tidak tahu seperti apa. Ada cerita singkat saya selingi dulu ya. Ada seorang pemuda. Pemuda ini nalukai nereke bapakna. Bapak siaga umurunta napa botiki. Makanya bapakna umurku kalau tidak salah nak 25 tahun.
Kira-kira bapak berapa umurku itu? Kata anaknya, samanna na 20 ni 7 tahun. Kira-kira kau makor pertanyaannya anaknya ilo magana ilo mabene ilo putih kan? Maka dia ambo na engkau nak calon na. Ada ni bapak? Ada. Kalau begitu, ayo balik. Pergi lihat. Pergi dia lihat. Dia lihat itu calonnya, si gadis cantik itu, ternyata dia bilang, nah, bukan levelmu ini, level bapak je cocok ini nah. Berjatuh itu macam akhirnya mapangiwangi bapaknya dengan anaknya. Tahu waga tu si, ini elo lah elo tu. Akhirnya mapangiwang anak dengan bapak, akhirnya lo ke kantor polisi. Mati dia antara bapak dengan anak lo ke kantor polisi. Sekalinya lo ke kantor polisi, maka dia pak polisi. Apa masalahnya? Melapor sama ini anaknya melapor. Ini pak polisi, saya tunjukkan ini elo tu nama beda kasih. Maka tapal itu elo tu. Oh begitu kan? Oh iya. Birang yaro gadis cantik. Ia patanai. Bapaknya kah atau anaknya kena pilih. Sekalinya datang itu si gadis cantik, itu ya polisi. Tambah masalah. Tambah masalah. Yang kena telu ni mapangiwan. Maka dia mati ni. Maka dia nak mulai tambah masih sana iya. Akhirnya dibawa ke Menteri Hukum dan HAM. Ya, agak jadi masalahmu tu. Ya, diceritakan bini-bini itu. Ya, gampangnya tu, obira itu makun rai gadis cantik. Ia pas suruh pilih, apakah pak polisi, apakah kamu anak muda atau kamu orang tua. Sekali datang gadis cantik, itu tu yang menteri ya. Tak tambah masalah. Akhirnya apa nih panggilan? Ini ada pelajaran hikmah di balik ini Bapak Ibu ya. Sekalinya dia jadi masalah, akhirnya diambil alih oleh presiden. Kalau begitu nanti Pak Presiden yang putuskan. Apa kata Pak Presiden? Gampangnya itu mbok, panggilkan itu si gadis cantik itu. Nanti saya suruh pilih apakah menteri ataukah polisi ataukah anak muda ataukah orang tua. Sekalinya datang si gadis cantik, itu Pak Presiden. Rocak di zaman-zamannya. Lalu pusing semua. Si gadis cantik ngomong begini, nanti saya sendiri selesaikan ini masalah. Maka ini anak boleh cocok. Kita kompetisi lomba lari. Lomba lari. Si gadis cantik di depan, presiden, menteri, polisi, anak muda, orang tua. Jadi maka ini cuma tu air anak muda. Pokoknya ia nama tu pertama jepang ia berkundai. Maka dia polisi, saya setiap hari saya olahraga aku lari. Nah, jadi dimulai 1, 2, 3 lari. Nah ternyata di depan ada lubang tidak ditahu semua ini. Akhirnya jatuh semua, mulai presiden, menteri dan semua jatuh semua di lubang. Tidak ada yang bisa dapat si gadis cantik itu. Tak ada mana yang nur kalau bungi. Lalu si gadis cantik balik, lihat-lihat lubang itu. Hei Pak Presiden, hei Pak Menteri, hei Pak Polisi, hei anak muda, hei orang tua. Tahukah kamu siapa saya? Siapa gadis cantik ini? Saya ini adalah dunia menjelma gadis cantik. Sekarang kamu sudah ada di alam kubur. Masihkah kamu cari saya? Menyesal semua. Mulai presiden menyesal.
sudah ada di alam kubur semua. Makanya jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia jadikan ladang pahala. Ad-dunya mazratul akhirat. Dunia adalah ladang pahala. Persiapan kebun-kebun kita menuju ke akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat jauh lebih baik, kekal di sana. Di dunia susah senang silih berganti, susah senang silih berganti. Betul tidak? Tolong angkat tangannya Bapak Ibu, siapa di sini tidak pernah susah? Kurang mana nih? Yang jelasnya kita sepakat, selama kita tinggal di dunia, yang kita rasakan susah senang silih berganti. Betul? Pertanyaannya, maga pini runtut nyaman mater teruk letu pakai surga. Nare letu ni surga nyaman nama terdek agak susah. Tapi sebaliknya jangan sampai masuk ke neraka. Neraka susah mater terdek agak nyaman. Alhamdulillah saya sudah tulis bukunya ini. Jadi siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka. Ini ada tanda, ini ada bukunya. Di sini saya uraikan tanda-tanda penghuni surga dan tanda-tanda penghuni neraka. Dan juga di sini saya ceritakan itu tadi gadis cantik ada di sini. Dunia, bagaimana caranya memahami dunia supaya jangan tinggal di dunia dikasih bodoh-bodoh. Pahami dunia. Dunia itu susah senang silih berganti. Nah, makanya harus dibuatkan persiapan bagaimana menghadapi gelombang dunia, bagaimana menghadapi nanti akhirat. Kuncinya pertama tadi adalah sucikan hati. Sucikan hati. Jago tak berteori kalau hati kotor. Tidak bisa kita bahagia dunia dan akhirat. Itulah makna, itulah rahasia sehingga Jibril mengambil inisiatif napacingi artinya Nabi tak. Padahal hati Nabi tidak kotor, tapi pelajaran besar buat umatnya. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi hati harus jaga. Jagalah hati, lentera hidup. Jagalah hati, cahaya ilahi. Nah, bagaimana cara menjaga hati supaya sehat? Allah berkalam, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'min wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah telah menurunkan Al-Quran adalah obat dan rahmat pak burak dunia pamasih. Jadi Al-Quran itu adalah obat hati. Al-Quran itu penyehat hati. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nareke baca Qur'ange angkalinga mbo, perhatikan mbo, mamuare nama segi kuange. Jadi kapan ada ayat dibaca resapi hayat. Hati terobati, hati sehat. Coba kita buktikan apakah mujizat Al-Qur'an masih ada sampai sekarang. Ya coba perhatikan Bapak ya. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada terasa? Ini bukti mukjizat Al-Quran masih eksis sampai sekarang. Betul obat hati. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Terasa Bapak Ibu? Jadi Al-Quran adalah obat hati. Al-Quran bisa menyehatkan hati Bapak Ibu. Jangan malas membaca Al-Quran. Bapak Ibu, berapa kali buka Al-Quran dalam sehari semalam? Ketimbang HP, berapa kali HP-nya dibuka? Ini tantangan di zaman digital ini. HP-nya puluhan kali dibuka siang malam. Al-Quran berapa kali Bapak Ibu? Jangan kita mau diperdaya dengan medsos. Ini tantangan berat sekali di masa kini. Hati-hati. Non-Muslim luar sana ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Dia mau serang dengan senjata, ada ham. Dia melihat untuk menghancurkan umat Islam, kita hancurkan akhlaknya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Siapa di sini yang sering buka Facebook? Facebook siapa? Rata-rata kan? Rata-rata. Coba kita pelajari Facebook. Ya Allah ya Rabbi. Disitulah salah satu metodenya non-Muslim untuk menghancurkan akhlak umat Islam. Otaknya diracuni. Coba Garek, buka Facebook. Engkau mari ikut. Di negara taruh. Kalau minta malu-lusu, silakan buka Facebook. Bahkan yang paling berharga sudah dimurahkan, ditawarkan. Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati. Kita sedang ditantang sekarang, umat Islam sedang ditantang sekarang. Makanya kesempatan tanggal 14 harus bersatu umat Islam. Jika tidak, kita tidak tahu seperti apa nanti nasibnya agama kita di masa yang akan datang. Tanggal 15 kita tidak tahu seperti apa. Kalau umat Islam menang di tanggal 14, insya Allah aman Islam. Tapi kalau umat Islam gagal, kita tidak tahu seperti apa nanti terjadi. Jangan mudah diprovokasi Bapak Ibu. Jangan mudah seperti ini. Ar-rashi wal murtashi finar. Orang yang menyogok dan disogok semuanya masuk neraka. Tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya. Jadi sekarang ulama harus tampil. Agama harus tampil menjadi wasit supaya umat jangan kebingungan. Jelas Bapak Ibu? Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini kita kembali hati. Ini baru hati. Jadi kuncinya di situ. Jadi hati yang sudah menapis sudah jelaskan. Nah, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Tanda hati yang mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah sama saja dia tidak beriman. Itu tanda sudah kafir, sudah mati hatinya. Iringi ceramah, dia ceramah pada dek atau pe. Bahkan sadisnya diberikan nasihat nasi cairi. Lebih sadis lagi, ada yang berusaha membunuh ulama. Ya Allah ya Rabbi. Ulama tidak takut mati kok.
Bagi ulama kalau mati itu pamase. Coba gareta perhatikan ini. Narekong kato mate. Agama dari yang kalinya. Lele ni ripamase na panglatalaiano. Jadi bagi orang yang soleh itu rahmat pamase narekong mati. Mati berapa huruf Bapak Ibu? 4. M-A-T-I. Kalau orang soleh mati, beda dengan orang salah mati. Apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatul lahu. Amat dengan tahu soleh istirahat baginya. Maka nyaman mi narekotu soleh mati. Istirahat itu nyaman tidak? Nyaman kan? Jadi saya tafsirkan secara bebas. Al-mautus salih rahatun lahu, narekotu salih mati akan nyaman mi. Nikmat bagi dia. Tapi sebaliknya, al-mautut tali rahatul linas, saya tafsirkan bebas. Nareko koruptor mati napa bimakanjak negara. Kenapa? Karena koruptor itu salah. Mapan rasa-rasa, pajak naik terus. Padahal negara kita ini, saya pernah ikuti workshop Bapak Ibu. Negara kita ini urutan keempat kekayaan alamnya di dunia. Negara, ratusan negara di dunia, urutan keempat kekayaan alamnya Indonesia Pak. Tapi kenapa masih banyak melarat? Karena segelintir saja yang kuasai ekonominya Indonesia. Inilah yang harus kita rubah. Bukan kampanye. Jangan salah paham. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus fungsikan akal pikiran kita yang sehat. Ini persoalannya hati yang mati. Jadi Bapak Ibu, inilah makna apa yang dilakukan Nabi Jibril. Lalu setelah dibersihkan, apalagi tindakannya Jibril? Diisi dengan ilmu. Diisi dengan ilmu. Ya, apa artinya ilmu? Al-ilmu nurun wa nurun minallah. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu dari Allah. Apa hubungannya ilmu dengan roh? Ilmu adalah cahaya, roh kita juga cahaya. Asal usul roh kita nurul anwar. Asalnya nyawata cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi nyawata cahaya. Poleri cahayana puangi. Itulah disebut nurul anwar. Poleri tajanna puangi. Ditransfer masuk ke dalam tubuh kita. Nah coba perhatikan. Nyawata cahaya. Tubuh tak poleri patangi. Tubuh kita dari tanah. Coba kita perhatikan. Seandainya tidak nyala lampu, apa yang kita lihat di luar? Terang atau gelap? Nah, itulah gambaran bahwa hakikat tubuh manusia itu gelap. Karena asalnya dari tanah. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi asal usulnya tubuh kita dari tanah. Hakikatnya tanah gelap. Wajar kalau manusia tulis kedosala nasabah itu 5 patangi. Roh yang masuk ke dalam tubuh kita, tersiksalah roh di dalam tubuh kita kalau tidak diberi ilmu. Karena ilmulah yang bisa menerangi roh kita, dan roh kita bisa nyaman dalam tubuh kita kalau dibarengi dengan ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, man arada dunia falabil ilmi, wa man arada akhirah falabil ilmi, wa man arada huma falabil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang inginkan kebaikan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang inginkan kebaikan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Begitu pentingnya ilmu. Ternyata dari kajian-kajian saya lakukan Bapak Ibu, ilmu itu adalah makanan favoritnya roh. Pede tatamba Pak disengata, pede makanya menyawata. Madorong Pak disengata, masih senyawata. Dan harus dipahami Bapak Ibu, ada 3 tingkatan ilmu. Ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang sunnah dipelajari, ada ilmu yang haram dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama, dan ilmu yang paling utama harus dipahami dulu adalah ilmu tauhid.
Ilmu tauhid ini adalah fondasi seluruh ilmu. Karena di dalamnya ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Disitulah berkembang ilmu. Jadi fondasinya ilmu ada pada ilmu tauhid. Supaya jangan gagal paham dalam ilmu. Ini dulu harus dikuasai ilmu tauhid Bapak Ibu. Kalau mau betul-betul bagus kehidupannya dunia dan akhirat. Setelah itu kita lanjut pada ilmu yang kedua, ulumul Quran. Ulumul Quran ini adalah panduan hidup supaya jangan salah alamat tinggal di dunia. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kapan pemahaman Al-Qurannya dangkal, maka pasti mudah dibodoh-bodohi tinggal di dunia. Setelah itu kita masuki lagi ilmu akhlak. Jadi ini pusat pendidikan, prospektif tasawuf. Jadi untuk memperbaiki pendidikan kita ada 3. Pendidikan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi 3 pusat pendidikan ini untuk membangun akhlak. Nah, saya melihat dan mengamati pendidikan sekarang kebablasan Bapak Ibu. Saya berani menilai, bukan nyombong. Saya S1 pendidikan Islam, S2 pendidikan Islam, S3 pendidikan Islam. Jadi saya berani menilai pendidikan sekarang kebablasan Bapak Ibu. Lebih cenderung administrasi diperbaiki, malas, sering alpa guru mengajar karena disebabkan administrasi. Tidak begitu kan? Bahkan ada yang stres gara-gara administrasi. Tiba saatnya lagi penerimaan sertifikasi lengkap, padahal di situ banyak spekulasi. Masya Allah. Hati-hati. Dulu tidak seperti itu, rata-rata banyak berkualitas. Tapare samane pengajar oleh sengkan. Keikhlasannya luar biasa. Mancaji pandrita. Guru tak ambo dalle. Ijazahnya hanya selevel dengan ijazah SMP atau sanawiyah, menjadi rektor di masa hidupnya. Bayangkan. Guru tak as'ad. Tidak ada ijazahnya seperti kita. Siapa tidak kenal disengkang guru ta'asad? Masya Allah. Jadi guru ta'asad itu tempo nareke melo yala andre guru ta'budal lalu karimangkoso. Sebenarnya hati nuraninya guru ta'asad itu dia tidak izinkan guru ta'budal diambil. Tapi apa kata guru ta'asad? Karena yang itu pandai halus betul. Akan asing alena itu bawaan modal. Padahal ini sudah dilobi guru tak modal, sudah difasilitasi dan seterusnya. Jadi guru tak modal nak putuskan kemangkoso. Agan apa guru tak asat irotue de oleh dia kimangkoso ambodal. Begitu katanya guru tak asat. Begitu tidak maunya dilepaskan guru tak modal sama guru tak asat. Ia merupakan guru tak asat de oleh dia kimangkoso ambodal. Ada sejarah singkat. Engkau sewaktu guru ta'asad mau ke Makassar. Pas mobil yang ditumpangi guru ta'asad meledak banyak di depan Masjid Mangkoso. Gangkan naik. Ite guru ta'asad langsung dijemput ipendre ke bola Soraja Sopendraja. Napa neleja anak tangga pertama, anak tangganya Patra Sopeng. Ya, Raja Sopendraja, napa perlu mengalihnya? Agar napa guru ta'asad, nupak kapara kambo dan le. Begitu hati-hatinya tu panditata dari segi omongannya. Terpaksa guru ta'asad mapuasa untuk menembus omongannya tadi maka de ulik zaman kosong. Begitu luar biasanya maniina tu panditata. Ya Allah, maka koe si lalu napa elek nasi warungi, aja warungi si jang. Taruh sih omongannya. Bagaimana mau berberkah negara kalau dipimpin oleh orang-orang munafik? Sulit Bapak Ibu. Makanya kita harus kembali buka lembar sejarah para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin di masa lampau. Kita tiru di situ. Kalau mau betul-betul negara kita ini ke depan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus dipimpin orang-orang yang bersihnya Allah. 4 saja. As-sidqu, al-amanah, al-qatana, at-tabligh. As-sidqu melempuh. Al-amanah dapat dipercaya. Al-qatana cerdas.
setengah mati kalau tidak cerdas pemimpin kita. Yang bagus itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ya toh, jangan ada pendampingnya, langsung saja. Nah, itu namanya cerdas. Gagasannya jelas, idenya jelas, cara langkahnya jelas, apalagi. Begitulah yang diajarkan Rasulullah. Asyiriku al-amanah al-qatana at-tabligh napau tungenge, dia nabal belah. Ini agama harus tampil sekarang, Bapak Ibu meluruskan supaya jangan kebingungan di masa akan datang. Nah, inilah makna ilmu. Nah, terus lagi yang ketiga, hikmah. Hikmah. Jadi hikmah itu al-hikmatu dhallatul mu'min fa'udhuhu aynama wajadta. Jadi hikmah itu adalah bara mutiaranya orang-orang mukmin. Ambillah dimanapun kamu dapatkan. Jadi tadi apa hikmahnya cerita gadis cantik itu? Ya, kita kembali cerita gadis cantik. Hikmahnya bahwa si gadis cantik itu adalah dunia menjelma gadis cantik. Jadi yang diperebutkan sekarang orang harta, jabatan, gadis cantik, betul? Harta, jabatan, gadis cantik. Nah, ingat Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa dzakarallah wa aliman aw muta'alliman." Ini petunjuk solusi. Dunia itu sebenarnya terlaknat, susah, dan susah semua isinya, kata Nabi, illa kecuali dzakarallah, orang yang selalu mengingat Allah, wa aliman, orang yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, dan orang yang selalu menuntut ilmu, orang selalu belajar. Jadi tiga saja di dunia, Bapak Ibu, insya Allah akan selalu mendapat solusi ketika ada permasalahannya. Pertama, zikirnya kepada Allah jangan lepas. Satu, amalkan ilmu yang kita pahami. Dua, tamat terus ilmu sampai tutup usia. Insya Allah aman tinggal di dunia dan dapat dipastikan selamat di negeri akhirat. Kalau Imam Ali karramallahu wajhah, Pangluk Ali mak bicara, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala, ni gini kita telimari ngeran ripuang Allah ta'ala, ahyallahu kalbahu, Allah akan menghidupkan hatinya, wa nawira aklahu walubahu, dan Allah akan menerangi akal dan pikirannya. Ini ungkapannya Imam Ali. Siapa beliau? Imam Ali adalah pintu ilmu, Nabi ta gudang ilmu. Nah, jadi Pangluk Ali pintunna pak disengenge, Nabi ta gudanna pak disengenge. Jadi artinya semua isi gudan pasti lewat pintu. Nah, Pangluk Ali pedangi, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala, ni kita terima sikir lalu Tuhan Allah ta'ala, ipa tuwe atinna ripuangnya. Satu, wa nawira aklahu walubahu, ipacakari akalna pikiranna. Jadi berikan cahaya terus sehingga tidak mudah mengakal-akali sistem, tidak mudah spekulasi sistem, karena akalnya bercahaya. Tapi kapan akal gelap? Pokoknya menghalalkan segala cara, merubah sistem demi kepentingan pribadi dan golongan. Inilah tanda bahwa hati gelap, hati mapetan, hati mate, cahaya pikiran dan terus gelap. Apa yang terjadi? Kesusahan, keserakahan, itu yang muncul Bapak Ibu dalam hidup. Jadi kalau mau kita betul-betul menghidupkan hati, zikir. Zikir ada 3 tingkatan. Zikir fi'liyah, zikir qauliyah, dan zikir qalbiyah. Jadi kalau mau betul-betul dapatkan nikmatnya zikir, apa nikmatnya zikir? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tenang jiwanya, berzikirlah kepada Allah. Hanya orang-orang berzikir kepada Allah diberikan ketenangan hati, diberikan ketenteraman jiwa.
memperbanyak zikir dapat melembutkan hati. Hati yang lembut insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah. Kelembutan adalah solusi yang terbaik. Ada sebuah kisah. Mau dengar Bapak Ibu? Ada 3 angin berdiskusi. Angin topan, angin puting beliung dengan angin sepoi-sepoi. Ini ada pesamaratan. Apa diskusinya 3 angin ini? Angin topan mengatakan, siapa yang bisa jatuhkan monyet di atas kelapa? Kata angin topan, saya hanya menunggu waktu 35 detik, akan kujatuhkan monyet di atas pohon kelapa. Datang angin topan, nang kalinga monyetnya, maka engke di mayro angin topannya, langsung maka tolak dek monyet di pohon kalukui. Jadi begini terus kelapa. Monyet sudah rangkul pada pohon kelapa. Selesai 35 detik, apa kata monyet sama angin topan? Tidak berhasil. Datang angin puting beliung. Apa kata angin puting beliung? Saya hanya membutuhkan 25 detik, akan kujatuhkan si monyet di atas kelapa itu. Datang angin puting beliung. Nang kelinga monyet langsung maka dolar. Dia peluk erat pohon kelapa sampai selesai 25 detik. Tidak berhasil. Apa kata monyet? Tidak berhasil. Datang angin sepoi-sepoi. Dia bilang, saya hanya membutuhkan 5 detik. 5 detik saja akan kujatuhkan si monyet di atas kelapa itu. Datang angin sepoi-sepoi, dia tiup-tiup ubun-ubunnya monyet. Tertidur monyet, lepas tangannya kakinya jatuh. Apa kira-kira pesan moral dari situ Bapak Ibu? Cerita singkat ini. Pesan moral, kelembutan itu dapat menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimanapun kerasnya seseorang, kalau kita hadapi dengan hati yang lembut, insya Allah akan luluh. Perempuan berasal dari tulang bengkok, tapi kelemahannya ada di telinganya. Ketika seorang lelaki mampu meraih seorang perempuan, wahai Dinda, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang yang sangat terang, dan itulah yang menerangi hatiku. Hatiku sepertinya tidak bisa hidup tanpa kau, kasih. Wah, nah itu sih kau buat. Itu contoh kelembutan. Ya kita pindah lagi. Mau lanjut Bapak. Ini baru persiapan Jibril, belum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini sudah jam 10 lewat. Berarti masih butuh lagi Isra Mi'raj yang akan datang ya. Ya mohon maaf kalau tidak puas, tidak tuntas, silakan ikuti saja di YouTube ceramah saya. Setiap bulan ada masuk di YouTube ya. Jadi kalau mau dituntas kayak ini biar sampai subuh tidak bisa selesai. Ini belum di alam nasuk, alam malakut. Tapi kalau mau dapatkan Bapak Ibu, zikir tadi ada di sini. Ya, semua zikir-zikir tadi ada di sini. Ceritanya si gadis cantik ada juga di sini. Neraka dan surga aja di sini. Kemudian kalau ini cara membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis. Kalau ada masalah, ada solusinya di sini. Ya jadi kita punya program dakwah ini, dakwah tulisan dan dakwah lisan untuk mencerdaskan umat. Kenapa orang Eropa maju Bapak Ibu? Karena masyarakat sadar membaca. Kita ini, ya masyarakat timur ini, ya jujur malas membaca, tapi saya tidak kenanya. Karena rajin membaca, karena melahirkan beberapa buku. Apa rasanya banyak membaca Bapak Ibu? Ini oleh-oleh terakhir buat kita.
Ayat pertama turun itu ayat apa Bapak Ibu? Iqra. Nah, bacalah. Ternyata ayat ini ada pada juz 30. Muncul pertanyaan, kenapa Allah ayat ini pertama dia turunkan? Apa rahasianya? Apa maknanya? Nah, saya dapatkan Bapak Ibu, dan ada di sini di buku Ulumul Quran saya tulis. Saya dapatkan di situ. Orang yang kuat membaca itu, insya Allah tidak akan jadi tukang pelupa dan tidak akan pikun. Jadi orang yang kuat membaca Al-Quran dan membaca buku-buku agama, maka insya Allah tidak akan jadi tukang pelupa dan tidak akan pikun. Itulah obat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, supaya dek ni maulu, dek ni lupa-lupaan, mulai dari sekarang rajin membaca Al-Quran dan baca buku-buku agama. Orang pelupa, orang pikun, maaf, itu tanda otaknya berkarat. Maaf ya, ini kita pengkaji, jadi kita tahu. Makanya saya pilih mau menulis buku sampai tutup usia. Saya ingat Buya Hamka, dia menulis buku sampai tutup usia. Saya juga cita-cita menulis buku sampai tutup usia. Alhamdulillah tak 2 buku saya lahirkan dengan izin Allah setiap tahun. Ya. Jadi ini maknanya Bapak Ibu, banyak membaca, otak tajam. Matanya dari Quran membaca. Saya dengan izin Allah, terakhir saya selesai studi doktor, ini bukan dia, dengan izin Allah ya. Saya selesaikan doktor hanya 1 tahun 10 bulan 23 hari. Dan alhamdulillah IPK-nya 4,00. Ada di buku bagi ada itu yang kita ambil tahu yang lalu. Nah, saya ditanya sama wartawan waktu itu, apa resepnya Ustaz sehingga bisa seperti itu? Saya selama kuliah tidak pernah angkat kuliah. Itu sudah tua. Yang kedua, setiap malam tahajud. Apa kata wartawan? Pantas. Dan ada ceritanya di Habibie yang itu sudah viral. Habibie itu waktu kuliah di Jerman selama ranking 3 itu awal. Yang ranking 1 ranking 2 itu adalah orang Yahudi Nasrani. Ini penasaran bagaimana caranya bisa mengalahkan ini. Habibie waktu itu waktu kuliah di Jerman ranking 3 terus. Nah, dia dekati Yahudi Nasrani temannya itu. Apa amalannya? Ternyata Yahudi Nasrani yang ranking 1, dia setiap malam itu jam 3 dia bangun dan tidur, mandi, baru dia baca Al-Quran. Padahal ini Yahudi. Baca saya Al-Quran. Apa dia bilang? Rudi, saya bangun jam 3, mandi, bersihkan badan, baru saya baca Al-Quran. Habibie bilang, kenapa bisa pada ini Yahudi? Maka muncullah pikirannya B.J. Habibie, kalau saya bangun bersih badan, tahajud, baca Al-Quran sampai masuk sholat subuh. Ini dilakukan Habibie. Apa yang terjadi? Langsung berubah drastis. Habibie menduduki ranking 1 terus sampai selesai. Disitulah saya terinspirasi bahwa ternyata untuk mengasah otak, mencerdaskan otak harus ada amalan. Nah, salah satu ini bukti Habibie setelah dia rubah, dia kalahkan temannya itu, maka dapatlah ranking 1 seterusnya sampai selesai Habibie. Setelah itu saya juga mencoba, ternyata alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi itu otak yang cerdas. Ada lagi Bapak Ibu, ya supaya jangan direbutkan nanti membaca. Kemarin meja buai baca kepada ganti. Jadi kalau mau tajam hati kita, otak kita, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali dalam berbaca. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali selama 24 jam. Insya Allah otak tajam. Ya. Di samping juga baca Al-Quran rutin seperti biasa. Dan kalau mau dinutrisi otak kita dapat paham agama, baca buku-buku agama. Insya Allah jauh dari pelupa, jauh dari
Jadi begitu Bapak Ibu, saya barangkali karena ini sudah hampir setengah 11, saya mau kembali ke Mangkoso. Tadi saya tinggalkan Mangkoso setengah 2. Ya, jalan libu-libu panjang macet, jadi capeknya luar biasa. Tapi alhamdulillah, ya setelah makan pokok tadi naik tenaga saya. Demikian, terima kasih Pak Jurusan, semuanya pokok tadi. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazaa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan hamdan syakiran hamdan yuwafi Rabbana lakal hamdu wa syukruka ya Rabbul jalali wal ikram. Allahumma ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatna min al hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu